Pernah kebayang nggak sih masa pensiun Anda nanti bakal kayak apa? Penuh petualangan seru atau justru penuh rasa khawatir? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah kekhawatiran itu jadi masa depan yang benar-benar indah. Senja bahagia. Wah, ini dia tujuan kita kan? Menyambut babak baru dalam hidup kita tuh harusnya dengan senyuman dan hati yang tenang. Yuk, kita cari tahu gimana caranya bareng-bareng. Buat banyak orang, dengar kata pensiun itu bisa jadi kedengarannya agak menakutkan ya. Yang kebayang tuh hari-hari yang suram, membosankan, atau malah ngerasa kehilangan tujuan hidup. Tapi, apa iya harus selalu begitu? Tentu aja enggak. Justru sebaliknya loh. Masa pensiun itu adalah sebuah kesempatan emas. Ini tuh waktu di mana kita punya kebebasan penuh buat menjalani gaya hidup sehat secara optimal. Jadi ini bukan soal berhenti, tapi soal memulai babak baru yang jauh lebih baik. Yuk, kita ubah cara pandang kita. Nah, untuk mencapai senja bahagia tadi, kita butuh peta. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengubah mindset, lanjut ke cara biar pikiran dan raga tetap aktif, terus gimana memperkuat hubungan sosial, mastiin keuangan aman, jaga kesehatan fisik, dan yang terakhir, langkah nyata apa yang bisa Anda ambil setelah ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pensiun itu indah. Anggapan kalau pensiun itu akhir dari produktivitas, itu cuma mitos. Kuncinya cuma satu, perencanaan. Kalau rencananya matang, masa pensiun itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kebebasan buat ngelakuin hal-hal yang beneran kita suka tanpa stres. Bagian kedua nih, aktifkan pikiran dan raga. Gimana nggak setelah bertahun-tahun kerja, tiba-tiba berhenti? Ini bisa bikin bosan atau bahkan kena post-power syndrome. Itu loh perasaan kehilangan identitas dan pengaruh yang dulu kita punya pas kerja. Nah, biar gak kejadian, kita harus proaktif jaga pikiran dan tubuh kita supaya tetap gerak. Kuncinya tuh di sini, lakukan kegiatan yang benar-benar Anda suka. Ini bukan sekedar ngisi waktu luang ya, tapi soal menemukan lagi semangat dan tujuan. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang bikin Anda semangat bangun pagi? Nah, itulah yang harus dikejar. Terus, contohnya apa aja? Wah, kemungkinannya nggak terbatas. Mungkin Anda pengen lebih banyak habisin waktu berkualitas sama cucu. Atau akhirnya nyobain resep-resep yang selama ini cuma disimpan di buku. Bisa jadi ini waktunya buat wujudin mimpi buka usaha kecil-kecilan, atau bahkan ngasih manfaat buat masyarakat dengan jadi sukarelawan. Apapun itu, pilih yang bikin hati Anda senang. Aktivitas fisik itu penting, tapi jangan lupain gym buat otak kita. Menjaga otak tetap aktif, itu sama pentingnya loh, sama menjaga tubuh tetap bugar. Anggap aja ini investasi buat ketajaman berpikir dan kekuatan ingatan kita di tahun-tahun mendatang. Ingat, pensiun itu bukan berarti berhenti belajar. Dan kabar baiknya, ngelatih otak itu seru banget. Anda bisa asah strategi sambil main catur, buka wawasan baru dengan baca buku, atau bahkan nganalisis taktik tim favorit pas nonton bola. Jalan-jalan ke tempat baru juga kan maksa otak kita buat beradaptasi. Semuanya itu latihan. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga yang sering banget diabaikan. Perkuat hubungan sosial. Selama kita kerja, kan lingkaran pertemanan kita banyak terbentuk di kantor ya. Nah, setelah pensiun, kita perlu sadar buat membangun dan ngerawat hubungan itu, biar nggak ngerasa sendirian. Ini penting banget buat kesehatan mental kita. Dan ini bukan sekedar saran basa-basi loh, ada bukti ilmiahnya. Penelitian nunjukin kalau orang yang punya hubungan sosial yang kuat, itu resikonya buat kena depresi jauh lebih kecil. Jadi, koneksi sosial itu ibaratnya tameng pelindung kita, apalagi pas lagi ngadapin perubahan besar kayak pensiun. Jadi, gimana caranya? Gampang, gabung aja sama komunitas. Bisa komunitas keagamaan, klub hobi kayak berkebun atau fotografi, atau bahkan grup senam pagi di komplek. Kuncinya adalah cari tempat di mana Anda bisa ketemu orang-orang baru dan ngobrol secara rutin. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang paling sering bikin cemas, soal uang. Di bagian keempat ini, kita bahas cara mengamankan keuangan Anda. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya Anda punya kendali dan bisa tenang mikirin soal dana pensiun. Aturan emasnya simpel banget. Mulailah sedini mungkin, pas Anda masih aktif kerja. Kenapa? Karena waktu itu sahabat terbaiknya investasi. Makin cepat Anda mulai, makin ringan beban Anda nanti, berkat kekuatan bunga majemuk atau compounding interest. Biar gampang, kita pecah jadi 3 langkah praktis ya. Pertama, coba deh hitung perkiraan biaya hidup Anda nanti. Kita harus tahu dulu targetnya berapa. Kedua, pilih cara mencapainya. Nabung aja mungkin nggak cukup, jadi pertimbangin investasi kayak reksadana biar uangnya nggak kemakan inflasi. Dan yang ketiga, ini nih yang jangan sampai lupa, proteksi.
Pastiin Anda punya asuransi kesehatan, mau itu JKN atau swasta, buat ngelindungin dana Anda dari biaya tak terduga. Nah, setelah pikiran, sosial, dan finansial aman, semua itu bakal kurang berarti tanpa fondasi utamanya, kesehatan fisik. Apa gunanya punya banyak uang dan waktu luang kalau badan nggak bisa diajak menikmati? Jadi di bagian kelima ini, tujuan kita adalah mastiin kita bisa ngejalanin masa pensiun dengan tubuh yang sehat dan penuh energi. Kabar baiknya, kuncinya tuh ada di kebiasaan-kebiasaan sederhana kok. Hindari rokok dan alkohol. Prioritaskan makanan yang bergizi. Bergerak aktif setiap hari, jalan santai 30 menit aja itu udah bagus banget. Dan pastiin Anda dapat istirahat yang cukup. Ini pilihan-pilihan kecil yang dampaknya luar biasa besar. Selain jaga gaya hidup, anggap aja ini kayak servis rutin buat tubuh Anda. Sama kayak mobil, tubuh kita juga butuh pemeriksaan berkala, biar bisa nemuin masalah sejak dini. Jadi periksa kesehatan rutin itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Terus, apa aja yang perlu jadi prioritas, terutama pas masuk usia 50-an? Fokus ke penanda penyakit-penyakit kronis ya, kayak tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Jangan lupain juga indera kita, seperti kesehatan mata, pastiin juga imunisasi Anda lengkap, dan lakuin deteksi dini kanker sesuai anjuran dokter. Ini semua adalah langkah pencegahan yang cerdas. Nah, kita udah sampai di bagian paling penting, langkah Anda selanjutnya. Soalnya, pengetahuan tanpa tindakan ya nggak akan mengubah apa-apa. Sekarang, waktunya kita ubah semua ini jadi aksi nyata. Inti dari semua yang kita bahas hari ini tuh bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Persiapan yang matang itu kunci buat semua orang biar bisa menikmati masa pensiun yang indah. Nggak peduli siapa Anda atau apa pekerjaan Anda, prinsip ini berlaku buat kita semua. Kalau pas merencanakan semua ini Anda jadi ngerasa berat atau cemas, itu wajar banget kok. Ingat, Anda nggak sendirian. Jangan ragu buat cari bantuan profesional. Ngobrol sama psikolog atau konsultan keuangan itu bisa sangat membantu. Salah satu pilihannya bisa lewat layanan konsultasi online, seperti yang ada di aplikasi Halo Dokter. Terima kasih banyak sudah menyimak. Yuk mulai persiapkan dari sekarang, sekecil apapun langkahnya. Selamat menyongsong dan menikmati senja bahagia Anda.